mewujudkan Jakarta bersih dan sehat. Jadi Ibu ini dari BPS beserta jajarannya, ya, puji serta syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Pada hari ini kita masih diberikan kesehatan. Yang kedua, ucapan terima kasih untuk Pak RT dan Pak RW yang telah memenuhi undangan kami sehingga bisa mengikuti kegiatan ini. Hadirin sekalian yang saya hormati, kegiatan ini adalah kegiatan, bukannya kegiatan rutin, tapi kegiatan insidentil yang langka-langka terjadi. Karena kemarin-kemarin itu ada tetangga kita, warga kita terima BLT, BL apa balsem apa segala sebutannya. Begitu terima komplain, Pak saya lebih miskin daripada dia, kenapa dia dapat? Saya kagak kan gitu. Nanya ke Pak RT nya, habis Pak RT diuber-uber. Pak RT nggak bisa jawab, lempar ke PRW, betul nggak? Iya. Nah, Pak RT lempar lagi ke LMK, wah burung rebuk. RT, RW sama LMK nggak ketemu juga jawabannya. Karena memang pada saat pendataan itu teriak, Pak RT tidak diikut sertakan dalam kegiatan pendataan, betul? Betul. Nah, ini hari kegiatan namanya Forum Konsultasi Publik Pemutakhiran Basis Data Terpadu tahun 2015. Jadi gunanya adalah salah satunya nanti kita akan mendata ulang itu yang penerima bantuan, apakah masih hidup atau sudah meninggal, masih tinggal di sana atau sudah pindah. Dan memang kalau memang ada yang baru, ada juga OKB ya, orang kaya baru, masa OMB, orang miskin baru, ya itu dicatat, nah dikonsultasikan dengan narasumber yang ada pada hari ini. Itu. Jadi dengan tidak mengurangi rasa hormat saya, Pak RT dan Pak RW, hari ini adalah tugas negara karena menentukan kepada siapa bantuan itu akan diserahkan. Tuh, penting nggak? Penting. Gitu. Nah, saya minta tolong Pak RW dicek RT-nya yang belum hadir. Ya, ada berapa RT dicek RT-nya yang belum hadir, ini adalah tugas negara. Jangan sampai nanti nggak nyambung. RT nyalain RW-nya lagi padahal dia nggak datang. Kalau emang nggak datang kirim orang yang bisa dipercaya, biar nyambung. Nanti ditanya pahpo, pelana, pelulu, kayak cacing cau. Ya, ditanya begini, oh warga saya Pak begini komplain lagi. Ya. Tolong dicek Pak RW. Nah, udah hadir semua RT. RT 1 belum hadir. Ya, berarti 9 sudah hadir ya. Dari RW 1. Ya. Tinggal RT 1. Ya. Dari RW 10. Baru 8 RT Pak. Dari 14. 6 lagi kemana? Cek. Tolong sampaikan di telepon, di SMS, ini adalah tugas negara. Jangan sampai nanti disalahkan lagi oleh warganya. Ya. Tugas negara itu macam-macam. Ya. Bukan cuma ternak terik. Tahu ternak terik? Ngantar anak, ngantar listrik. Ya, dicek. Kita masih tunggu hari ini untuk melaksanakan kegiatan. Jangan sampai nanti nggak nyambung kegiatannya. Nah, adalah kegiatan pendataan di lapangan.
Nanti ada petugas khusus ya Bu ya, akan turun ke lapangan, Pak RT dan Pak RW mendampingi. Ya, lihat itu yang sudah diusulkan yang sekiranya layak. Ya, kalau memang dia sudah kaya, kalau memang itu harus dicopot, dicopot aja nggak apa-apa. Karena memang dia udah kaya, emang bener dia janda, tapi kos-kosannya ada 10 pintu. Ya kan? Kalah lurahnya. Itu. Ya kalau lurahnya juga punya kos-kosan, ada yang mau bagi nggak? Ada ya. Ya. Jadi walaupun dia janda punya kos-kosan ada 10 pintu, satu pintunya itu 1.200.000, dah sebulan kemudian dia gajinya daripada Pak RT Pak RW. Gitu. Nah ini jangan lagi berpatokan seperti itu. Tapi kalau memang dia memang masih layak, ya tak apa, silakan saja. Itu dengan catatan masih dalam batas-batas kewajaran. Nah, adapun nanti nama yang tercantum di dalam daftar yang didata itu akan dimuat hasilnya dalam BDT, namun kepastian yang bersangkutan menerima bantuan atau tidak itu bergantung kepada keuangan pemerintah. Itu. Jadi tugas Pak RT dan Pak RW, RT ya, itu adalah mendata, memasukkan, nanti ada tim yang akan mensurvei, mencatat, melihat kondisi yang ada. Karena memang skalanya juga berubah. Kalau dulu mungkin targetnya itu rumahnya tidak memiliki ubin, ya kan, masih tanah dan lain sebagainya. Mungkin sekarang kriteria penilaiannya sudah berbeda karena dilihat income, gitu. Nah itu nanti adalah teknis yang akan dilakukan oleh tim dari BPS. Tugas Bapak Ibu adalah melaporkan, mencatat, dan melaporkan warga yang memang sedianya layak, dan bila perlu adalah mencoret kalau memang warga tersebut sudah tidak layak lagi menerima. Ya, 4 tahun yang lalu boleh jadi dia miskin, kan gitu. Begitu sekarang anaknya udah ngojek, utang motornya udah lunas, udah bisa ngebiayain keluarganya, nah itu kan udah keluar dari kategori miskin. Gitu. Sampai sini jelas PRT-PRW ya. Nah nanti kalau memang ada disampaikan oleh narasumber hal-hal yang masih kurang jelas, tanyakan sedetil mungkin. Kalau memang ada perimbangan contoh-contoh, berikan, silahkan saja. Jangan sampai nanti iya manduk di sini keluar bingung. Ayo deh nelponin lurahnya nanti, Pak Lurah kalau begini gimana, Pak Lurah kalau begitu gimana, gitu. Ya, tanyakan sedetail mungkin kriterianya apa, bagaimana. Tuh kayak Iwan loh, Iwan ya. Yang Iwan, yang sakit itu, ya kan, masih sakit Pak? Masih ya. Nah, tuh yang sakit itu dia janda punya anak. Di rumahnya rumah siapa tuh? Rumah sendiri kan. Nah itu kira-kira layak nggak dapat bantuan karena dia nggak bekerja tapi anaknya nggak ngurusin. Iya. Nah, itu. Anaknya diurusin dia Pak. Iya, anaknya diurusin sama dia. Yang cewek. Jadi itulah kira-kira yang memang patut ditanyakan, silahkan tanyakan supaya lebih detail. Gitu. Nah, ini barangkali selayang pandang tentang kegiatan Forum Konsultasi Publik Pemutakhiran Basis Data Terpadu tahun 2015. Selanjutnya adalah tambahan dari saya. Yang pertama, kita sudah di ambang bulan suci Ramadan, ya. Maka
Maka dari itu saya mohon kepada para ketua RT, ketua RW, yang pertama itu menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah. Ya, ini tolong ronda diaktifkan kembali. Ya, jangan sampai nanti ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Dia lagi masak, ketiduran, ya kan, mau bangunin sahur, nggak tahu kompor lupa dimatiin. Kalau ada yang ronda makan lalu kelihatan api sedikit aja juga udah bisa diantisipasi. Kalau nggak ada ronda tidur semuanya, wah repot. Ya, yang kedua, tolong diumumkan di wilayah nggak ada lagi yang namanya ngebangunin sahur keliling. Tuh anak-anak udahlah nggak usah. Jadi saya mohon maaf deh, kadang-kadang juga banyak yang nyuruh, udah banguninnya sahur. Lah bangunin sahur jam 2 pagi orang juga masih baru banget tidur. Gitu. Tahun kemarin pengalaman itu anak-anak kebangunin sahur, teriaknya bukan sahur-sahur. Maaf, ini sekali lagi maaf. Teriaknya apa? Anjing, anjing. Coba. Begitu. Jadi dengan kata lain selalu memancing-mancing. Kemarin udah kejadian tuh. Ini bibit-bibitnya kalau memang seniornya udah nyontoin ya anak-anaknya juga pasti ikut. Pidong dengan mawar ya RW 5. Itu malam minggu udah kejadian lagi. Itu bocah-bocah umur 10 tahun, 11 tahun. Nah ini akibat apa? Karena memang banyak yang mencontohkan. Nah, tolong kita mudah-mudahan tahun ini nggak ada tuh yang namanya tawuran. Ya. Nah jadi tidak ada yang membangunkan sahur karena saya dengar Masjid Al-Musoni pagi juga kalau mulai ini sampai ke menara air masih kedengeran, ke RW 10 masih kedengeran, belum musola. Hampir setiap RW ada musolanya. Gitu. Pasti juga petugas musolanya udah membangunkan sahur. Gak perlulah keliling, nanti malah memicu dan memacu hal-hal yang tidak baik. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Selamat melaksanakan kegiatan. Saya titipkan Ibu Lili, ini RT dan RW saya, untuk dilatih dan diberikan informasi yang seluas-luasnya tentang program pemutakhiran basis data terpadu ini. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Forum Konsultasi Publik Pemutakhiran Basis Data Terpadu tahun 2015 tingkat Kelurahan Manggarai Selatan angkatan ketiga resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa dapat memberikan kita kekuatan lahir maupun batin untuk melaksanakan tugas sesuai dengan amanah yang diembankan kepada kita. Terakhir saya mohon maaf apabila kurang dalam fasilitas ya, karena ada beberapa konsleting listrik Pak Dedi yang tahu, jadi ini ada beberapa cek yang nggak nyala gitu. Jadi AC-nya ini jadi angin cuek, bukan air conditioner lagi. Nah ini mohon dimaklumi ya, mudah-mudahan tidak mengganggu jalannya kegiatan. Kita sedang berupaya untuk memaksimalkan fasilitas yang ada, ya, termasuk juga masalah operasional RT dan RW. Saya tahu nggak ada yang nanya sama saya tuh masalah operasional RT RW, karena saya tahu banget nggak ada yang berani. Gitu. Makanya saya kasih tahu dari digodok, ya belum empuk banget. Takutnya nanti kalau belum empuk udah kita jadikan kasihan, gitu. Kasihan Pak Rahmat nanti itu, gitu. Gak bisa makan yang keras-keras misalnya, kalau yang garing-garing dia suka. Gitu. Jadi ini masih kita godok, masih kita garap, ya mudah-mudahan dalam jangka waktu dekat ini bisa terrealisasi.
Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Selamat melaksanakan kegiatan. Billahi taufiq wal hidayah. Jadi artinya nanti di sini petugas kami itu Bapak Ibu tidak berasal dari Manggarai Selatan. Jadi kami menghindari adanya pilih kasih, terus rasa suka tidak suka, like and dislike gitu ya. Kemudian rasa yang mungkin yang dulunya saudaranya dimasuki, sekarang kita menghindari hal tersebut. Kita akan rekrut petugas itu switchilan. Jadi kalau Manggarai Selatan mungkin petugasnya nanti dari Tebet Timur mungkin petugasnya dari Tebet Barat gitu, seterusnya seperti itu. Gitu. Jadi kemudian Bapak Ibu, kalau penduduknya yang tadinya miskin terus pindah ke wilayah lain, jangan khawatir. Kegiatan kita ini sifatnya nasional. Mungkin Bapak Ibu bisa cek, kita melakukan kegiatan seperti ini itu di seluruh Indonesia Bapak Ibu. Jadi bisa cek di Sanggahan, di Kebayoran Lama, di Pancoran, kita semua melakukan ini. Dan di tempat ini kebetulan yang sudah itu kemarin di Kebon Baru sudah, kemudian di Bukit Duri sudah, di Menteng Salam sudah. Jadi di sini kebetulan ada terakhir Pak Lurah. Jadi nanti rekan saya Pak Ahmad silakan dibagi. Ini data ini bersumber dari PPS tahun 2011 BPU. Jadi sudah cukup lama. Data tersebut sekitar 4 tahun ya, belum pernah kita update. Jadi pasti banyak sekali perubahan nantinya. Ya, mohon dicek, kita cek bersama-sama. Mohon dokumennya jangan dicoret-coret dulu. Nanti akan kita bantu seperti apa mekanisme pembaruannya. Kemudian Bapak Ibu, mohon izin ini Pak Lurah, saya menyampaikan konsep BPS. Jadi kalau menurut konsep BPS, namanya penduduk itu tidak berdasarkan dokumen kependudukan. Bapak Ibu mohon diperhatikan. Jadi nanti kalau KTP KK-nya ada di wilayah Bapak Ibu, tapi orangnya sudah berdomisili di luar wilayah Bapak Ibu, nanti itu akan kita nyatakan dia pindah. Dan jangan khawatir, tadi saya bilang itu akan tertangkap di wilayah dia berdomisili sekarang. Gitu. Dan sebaliknya juga, kalau orangnya sudah lama tinggal di tempat Bapak Ibu, tapi KTP dan KK-nya, dokumen kependudukannya itu masih di Bogor atau KTP Jawa, tapi dia sudah lama tinggal di tempat Bapak Ibu, itu mau nggak mau harus diatur sebagai warga Bapak. Seperti itu. Mengerti Bapak? Ya. Kegiatan ini sangat-sangatlah penting karena kegiatan ini tidak dilakukan seminggu sekali, sebulan sekali, atau setahun sekali. Kegiatan ini dilakukan terakhir tahun 2011. Jadi 5 tahun yang lalu, kurang lebih 4 tahun yang lalu. Baru sekarang lagi ada pemutahiran data. Data apa yang dimutakhirkan? Selama ini Bapak dan Ibu RT dan RW mungkin tahu bahwa di wilayahnya ada warga yang menerima BLSM, ada yang menerima KJS, ya, atau KIS, Kartu Indonesia Sehat, yang terkadang tidak melalui prosedur yang ada, ya tiba-tiba terima kartu. Betul. Sampai bingung begitu dilihat, kok ada yang lebih tidak mampu tapi tidak mendapatkan, sementara mereka dinilai mampu kok dapat. Sehingga ketika ngantri penerimaan BLSM di kantor pos itu, saya lihat itu dengan mata kepala sendiri, HP-nya aja Android. Oh, lurah kalah. Android, mereknya Samsung Galaxy S6. Coba itu. Belum antingnya. Jadi kalau kata orang Jerman bilang renje. Tahu renje pada ya? Renje. Ramai bener gelangnya, antingnya, wah. Nah ini kadang-kadang kita nggak ini juga ya. Sehingga timbul pertanyaan, bagaimana caranya Pak
itu warga saya ada yang lebih tidak mampu kok nggak dapat. Nah, Pak RT kebingungan tuh, nggak melalui saya pendatanya. Gimana sih ini kan gitu, nanya ke RW nggak tahu juga, tanya ke lurah jadi tambah keder ya. Lurah RW aja nggak tahu di mana lurah kan gitu. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan melakukan kegiatan pendataan pemutakhiran data, di mana hal-hal tadi yang saya sambutkan tadi itu tidak lagi terulang. Gitu. Jadi mungkin nanti oleh ibu narasumber akan dibimbing bagaimana nanti proses pemutakhiran datanya. Tolong Pak RT dan Pak RW yang tahu persis warganya ya, itu didata yang memang dia layak. Tapi ingat, jangan KKN ya, bukannya kiri kanan nuntun. KKN artinya oh ini masih saudaranya, oh ini masih incingnya, itu incangnya, jangan. Kalau memang dia bukan orang lain pun, kalau memang dia layak untuk menerima, itu wajib ditulis. Nah, itu kegiatan yang pertama. Kegiatan yang kedua, nanti pada prinsipnya akan ada petugas yang akan turun ke lapangan. Ya, tim survei akan turun ke lapangan, akan mengecek data yang Bapak Ibu RT berikan tadi layak atau enggak gitu. Nah, tolong didampingin nanti di bawah ya, untuk nanti berkonsultasi. Ada banyak pertanyaan akan diberikan oleh petugas kepada orang-orang yang memang dituju ya. Nah, untuk selanjutnya sampai di situlah kewenangan Pak RT dan Pak RW ya. Selanjutnya, adapun data tersebut nanti akan masuk ke PDT ya, pemutakhiran basis data terpadu ya. Rumah tangga sasaran itu layak menerima atau tidak bantuan dari pemerintah, itu tergantung daripada keuangan pemerintah ya. Dari ketiga komponen ini jelas-jelas pada hari ini adalah Bapak Ibu RT sekalian dan RW melaksanakan tugas negara yang sangat-sangat penting. Untuk itu saya mohon kepada para ketua RW agar mencek RT-nya. Pak RW 4 sudah hadir semua RT-nya? Ada berapa RT? Yang belum hadir? Yang belum hadir berapa? 6 RT. Tolong dihubungi Pak. Ini sangat penting. Karena Pak RT kan sudah buat stempel semua kan. Ini ada legalisasi data. Kalau Pak RT-nya nggak hadir, nanti siapa yang mau melegalkan data tersebut? Ya. Kemudian Pak RW 7 udah banyak yang ada, berapa yang hadir? 5 RT yang nggak hadir. Ya. Tolong Pak di SMS-nya supaya hadir. Ada 4 RT lagi ya. Tolong jangan sampai ada yang tidak hadir atau tidak ada yang mewakili, karena nanti warga itu akan komplain lagi ke Pak RT nanti nggak bisa menerima aspirasi masyarakat secara baik, nanti disalahin lagi. Jangan lagi ada bahasa pendataan nggak melalui RT. Sekarang RT-nya saya undang ke sini, saya nggak mau dengar lagi cerita seperti itu. Karena memang ini keinginan kita, saya nggak mau kalau RT dan RW dilangkain. Nah, ini kesempatan Pak RT dan Pak RW untuk bisa mendata warganya yang memang benar-benar tidak mampu, dan apabila ada bantuan nanti turun, itu sudah atas usulan Pak RT dan Pak RW. Yang ada di tengah perjalanan segera di SMS, ditunggu kehadirannya dengan membawa stempel. Nah, itu barangkali kegiatan masalah PDT atau pemutakhiran basis data
biasa selama bulan suci Ramadan kita banyak terganggu oleh hal-hal yang tidak perlu, seperti terjadi gesekan-gesekan antar gang, antar RW, antar RT. Nah, kemarin terjadi anak pidong RW 7 sama RW 5 Jalan Mekar. Ini jadi perhatian kita semua. Nah, untuk itu kita himbau jangan sampai ini terjadi lagi selama bulan puasa. Tolong dihimbau warganya, Pak. Ya, nggak usah itu yang namanya bangunin sahur keliling. Kalau bangunin sahur keliling udah pasti nggak beres. Ini anak sahur jalan, masuk lewat Bidong atau masuk lewat Saharjo. Yang diteriak ini bukannya sahur-sahur. Maaf, anjing, nggak pantas. Itu anak-anak kita. Jangan dibilang bukan anak kita. Saya tahu persis karena tahun kemarin kan bareng dengan penurunan atribut pilkada ya, apa pemilu ya. Tahun lalu ada di sini saya, nah itu kejadiannya. Jadi selama 1 bulan penuh itu tawuran isinya. Jadi nggak nyaman kita yang namanya untuk melaksanakan puasa dan sahur. Kalau sekali lagi larang mereka untuk membangunkan sahur secara keliling. Nah, meningkatkan keamanan juga perlu, jangan sampai terjadi hal-hal tidak diinginkan seperti kebakaran dan lain sebagainya. Nah, itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Dan saya juga terima kasih saya ucapkan ini angkatan yang keempat gitu ya, angkatan yang keempat dan angkatan yang terakhir ya. Tolong disimak baik-baik, apabila masih belum jelas tanyakan kepada Ibu Lili maupun Pak Ahmad atau petugas yang ada supaya benar-benar Bapak Ibu bisa paham ya. Jangan bertanya kepada sebelahnya, karena sebelahnya juga belum tentu paham gitu. Atau tanya ke saya juga belum paham. Jadi silakan disimak, ada hal yang tidak atau kurang jelas silakan ditanyakan supaya bisa lebih jelas. Nah, akhirnya saya berterima kasih kepada Ibu Lili, Pak Ahmad, dan segenap jajaran BPS yang sudah melaksanakan kegiatan pelatihan ini ya. Saya mengucapkan mohon maaf apabila kurang dalam penerimaan, kurang dalam penyambutan ya. Terjadi seperti ini gitu. Inilah warga kami, inilah RT dan RW kami ya. Pada prinsipnya mereka ramah-ramah, walaupun cukup umur tapi insya Allah mereka masih gesit gitu. Bulan honor nggak turun juga masih antang aja ya. Saya bersyukurnya di situ Pak Jerman gitu ya. Ya, saya sedang godok, karena godok ini belum empuk, jadi saya sampai tunggu empuk dulu nih godokannya gitu. Kalau udah empuk kan enak, ntar Pak Juju bisa makan ya. Kalau masih keras kasihan Pak Juju nggak bisa makan gitu. Tulang lunak Ya, doakan kami mudah-mudahan bisa teralih secara baik. Tadi saya agak terlambat karena saya harus menandatangani SPD dulu, karena saya juga pengen cair buru-buru kalau bisa sebelum puasa ya Pak Ibu ya. Ya, jadi sebelum puasa sudah bisa tersenyum semua gitu. Itu keinginan saya dan kita kejar gitu. Ini saja barangkali dapat saya sampaikan. Selamat melaksanakan kegiatan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Forum komunikasi, forum konsultasi publik dan pemutakhiran data basis data terpadu tahun 2015 Kelurahan Manggarai Selatan angkatan keempat. Dengan ini secara resmi saya nyatakan dimulai. Semoga Tuhan yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan lahir maupun batin supaya kita bisa melaksanakan amanah ini dengan baik. Saya cukupkan sekian. Bila berikut kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya
nanti Bapak Ibu akan kami berikan beberapa berkas. Gitu. Berkas-berkas tersebut adalah data yang kami miliki, yang tadinya itu adalah penerima-penerima bantuan, baik itu bantuan BLT, BLSM, Paskin, kemudian KJP, KJS, dan seterusnya. Nah, kalau dari data-data tersebut ada yang sekarang sudah mapan, atau sudah pindah, atau sudah meninggal, nanti akan kita perbaiki bersama. Nanti akan kita pandu dan kita kerjakan bersama-sama Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kemudian setelah berkas tersebut kita perbaiki, kita update sesuai kondisi sekarang, nanti Bapak Ibu diminta untuk melegalkan, menstempel, mentandatangan berkas tersebut. Artinya kami selaku pemerintah tidak bekerja sendirian, kami tidak memodifikasi data, kami tidak memanipulasi data. Artinya data tersebut sudah diperbaiki oleh Bapak Ibu selaku ketua wilayah setempat, gitu Bapak Ibu ya. Jadi nanti kami pun tidak disalahkan lagi, Pak RT juga tidak komplain, inginnya seperti itu Bapak Ibu ya. Secara door to door Bapak Ibu, ke rumah tangga yang tadi akan kita perbaiki. Jadi ya kalau dahulu tentunya harus mohon izin dulu, pertama ke Pak Lurah, kemudian ke Pak RW, kemudian selanjutnya ke Pak RT, Bu RT. Setelah diizinkan baru petugas lapangan kami akan turun ke lapangan, gitu Bapak Ibu. Pak Lurah, saya mohon izin. Silakan, ya. Pak Lurah. Silakan Bu, bebas saja Bu. Kalau saya sebenarnya berdiri Bapak Ibu. Kalau saya dari tadi malam berdiri. Baik Bapak Ibu. Jadi begini, kami selaku pemerintah tidak bisa bekerja sendirian Bapak Ibu ya. Jadi disinilah kami perlu berkonsultasi dengan Bapak Ibu selaku ketua RW, ketua RT, atau yang mewakili, yang mengenal betul penduduknya baik dari segi sosial maupun dari segi ekonomi. Demikian Bapak Ibu, benar ya? Jadi Bapak Ibu, dokumen tersebut harus kita perbaiki saat ini juga dan dikembalikan ke kami saat ini juga. Kalau Pak RW waktu itu ketuanya supaya RT-nya tidak hadir, Bapak silakan melihat di sini. Kalau Bapak ke sana nanti silakan dicek. Tapi nanti legalisasinya sama Pak RW aja. Tapi artinya Pak RT yang bersangkutan menyerahkan hasilnya sebenarnya ke Pak RW. Atau hasilnya ya sudah nggak usah diupdate. Artinya tamu sendiri sihnya seperti itu. Jadi mohon maaf.